Bismillah. Semua dari kita ada benih-benih kesombongan. Karena di dalam diri kita ada hawa nafsu. Maka kalau orang ngomong saya sudah nggak punya sombong, dia sudah sombong saat itu. Saya nggak punya dengki, wah hebat banget. Yang benar kita semua memerangi penyakit itu yang tidak ada hentinya, berjuang tidak ada habisnya. Selagi dalam diri kita masih ada hawa nafsu dan setan selalu membisikkan kebusukan kepada hawa nafsu kita, maka kita terus berjuang. Kemenangan kita di dalam perjuangan itu. Kalau Anda tidak punya hawa nafsu, kayak malaikat, nggak ada perjuangan. Sehingga dikatakan manusia itu kalau dia punya keseriusan dan memerangi hawa nafsu melampaui kejayaan malaikat. Nah ini kadang datang betul seperti itu. Ada suatu ketika Syekh Mutawalli Sya'rawi, manusia biasa, tapi manusia pilihan. Beliau itu merasa bahwasanya suatu ketika terlintas, mungkin kalau bahasa yang ditanyakan oleh Ananda, siapa tadi? Adik, bahwasanya tiba-tiba muncul sombongan karena beliau itu dielulukan di mana-mana, disanjung betul. Tiba-tiba hilang beliau. Kemana hilangnya? Dicari, nggak ketemu. Rupanya pergi ke kloset, kamar mandi, lepas bajunya dan dia membersihkan kamar mandinya. Kamar mandi masjid, diniati untuk membersihkan hatinya. Kenapa? Tadi mulai sombong. Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab itu pernah di saat berbicara itu merasa bahasanya omongannya didengar sama semua orang. Seorang khalifah alim lagi, dengan wibawanya Sayyidina Umar bin Khattab, rupanya ada masuk kesombongan. Hebat Umar kau, kayaknya kesombongannya ngomong hebat kau, lihat semua orang dengar begini-begini. Tiba-tiba langsung dia menanggalkan jubahnya. Kemudian beliau mengambil air untuk menyiapkan tamunya, air girbah. Jadi dia sampai keringetan begitu. Orang pada bingung, ini khalifah ngapain begitu? Biar kami kerjakan. Tidak, aku menanggalkan kesombonganku yang tadi mau ngintip aku waktu aku ceramah. Jadi kesombongannya mau ngintip-ngintip langsung dipangkas dengan begitu. Maksudnya kita lawan dengan sesuatu yang spontan. Kalau sesuatu spontan, saya kok sama ibu saya kok sombong, saya harus segera tawadhu, saya rubah. Saya dengan kawan saya mulai sombong, harus saya rubah. Seketika itu dilawan. Perilaku kita sombong. Tinggal bentuknya sombongnya kayak apa, langsung dilawan. Seketika dilawan kebalikannya. Jangan ditunda, jangan nunda-nunda. Supaya kita membiasakan hawa nafsu kita ini setiap mau begitu langsung kita pangkas. Anda punya mobil mewah, petentang, ayo besok naik angkot bareng-bareng. Yang biasa makan rumah makan mesa, ayo kita warung pojok sana yang murah biasa saja. Pakai baju bermerek, yuk kita bareng-bareng pakai baju seragam biasa saja deh, nggak usah pakai bermerek. Pun akhirnya juga kalau nanti mati sama, nah mereknya air kain kafan sama-sama. Jadi langsung dilawan. Mungkin selama ini orang pakai baju bermerek terus, wah ini bahaya juga. Ingatkan mereknya kain kafan, nanti kamu tidak boleh, itu tidak dipakai juga, nol mati. Tapi bukan urusi orang saya. Kenapa kok saya pakai bangga dengan baju-baju mewah? Mulai besok aku punya jadwal, tidak boleh pakai baju itu. Bahkan baju yang di masyarakat sudah biasa, yang semua orang tahu bahasa itu bukan baju mahal, berani pakai itu, maka itu mengangkat derajatnya. Yang mungkin dia punya mobil mewah dan sebagainya, dia harus suatu ketika jalan dengan nyantainya pakai mobil biasa saja. Kalau sudah dia tidak bisa membedakan antara mobil mewah sama mobil biasa, maka aman. Saya kadang-kadang jadi ustadz juga ngaco, ustadznya gaya mobilnya mewah, giliran dijemput sama jamaahnya pakai mobil tidak ada AC-nya, kipas-kipas dari awal akhir. Kurang ajar banget nyiksa ini. Jadi dilawan seketika itu. Kalau mau pelukan burukan sih berdiri, pelukannya berdiri. Yang mau pelukan berdiri dulu nih, yang lain kan. Sahabat kok ukasa, ada pada zaman Nabi satu orang, kamu minta apa? Saya pengen surga neraka. Dia tok. Yang lain minta, saya juga sudah ketahuan duluan dia. Saya coba tanya. Masya Allah. Jazakumullah. Yang lain pengen, salahnya tidak jadi dia. Baik. Taib, Masya Allah.